Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, setelahnya memuji Allah Subhanahu wa taala dan setelahnya menghaturkan salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya pun berterima kasih kepada segenap panitia yang turut membantu untuk terselenggaranya kajian secara online ini yang di streaming di-streamingkan melalui video melalui YouTube ataupun melalui Facebook dan Instagram, yang semoga dengan jerih payah dari panitia dan juga siapapun yang membantu dari para donatur dan seterusnya, yang mana saya tidak tahu siapa mereka, namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapakah mereka dan kadar perjuangan mereka dalam terselenggaranya kajian ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jazahumullahu khaira, membalas mereka dengan kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Adapun pada kajian kali ini insyaallah di akun kajian dai atau juga di akun yang lainnya, insyaallah kita akan mulai membahas tentang kitab Al-Qawaidul Arba'. Ini merupakan kitab yang sangat bagus sekali, sangat luar biasa. Meskipun kecil, ini sebenarnya dalam bahasa Arab lebih cocok disebut kutayib ya. Kutayib itu buku kecil atau bahasa kitanya buku saku. Karena memang bukunya kecil. Kalau diterjemahkan ini kecil. Karena cuman mengandung 4 kaidah penting ya. Kaidah kesimpulan umum yang berkaitan dengan tauhid dan syirik. Jadi bagaimana agar kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan tauhid, apa yang dimaksud dengan syirik. Melalui pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba' ini karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau Masya Allah merupakan salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah yang betul-betul sangat-sangat menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan atau dakwah tauhid ini. Maka di antara karya yang beliau tulis dan tersebar dan bahkan sangat bermanfaat dan dikaji di majelis-majelis ilmu adalah Al-Qawaidul Arba'. Biasanya cetakannya itu bersambung dengan kitab Salasatul Usul atau Usulus Salasah. Itu nyambung kitabnya. Karena apa? Saking tipisnya ya kitab Al-Qawaidul Arba' ini. Matannya itu selalu digabungkan dengan kitab Usul Salasah. Itu biasanya setelah Usul Salasah ada Qawaidul Arba'. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas dulu kitab Al-Qawaidul Arba' dengan berseri. Tentu tidak dalam satu majelis, tapi beberapa kali pertemuan, tergantung dengan waktu yang ada gitu. Tidak akan terlalu lama, insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu lama tiap kali satu pertemuan. Namun karena ini adalah pertemuan pertama, tentu kita akan membahas dulu apa faidah atau keistimewaan Alkitab Al-Qawaidul Arba' ini. Penting untuk kita ketahui bahwasanya dalam menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i, maka akan semakin kokoh ilmu kita, semakin kuat dan mengakar ilmu kita dalam hati kita
ketika yang kita pelajari itu, majelis yang kita datangi itu adalah majelis yang memang untuk dihadiri secara rutin. Karena agama Islam yang sangat luas ini, agama Islam yang sangat universal ini, membahas berbagai macam lini kehidupan di dalam umat manusia, agar umat manusia mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dunia akhirat, tentu tidak akan bisa dibahas dalam satu kali majelis ilmu. Harus ada berkesinambungan, harus runut dan terstruktur, rapih. Nah, oleh karena itu ketika suatu majelis ilmu itu membahas kitab ulama yang mana ulama tersebut telah terkenal keilmuannya, bahkan terkenal kesuksesan dakwahnya seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, maka kita sedang mempelajari suatu tahapan ilmu yang mana dahulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab penulis kitab Qawaidul Arba ini juga menyebarkan ilmu dengan cara yang tidak jauh dengan apa yang ada dalam kitab ini, tahapannya. Maka dari itu, teman-teman sekalian, ikhwan akhwat, rahimakumullah, ketika kita hendak mengetahui ilmu Islam dan mendapatkan ilmu yang kokoh kuat, yang nanti tatkala datang ujian maka ilmu tersebut akan bermanfaat bagi kita, ya, ujian kehidupan, gitu. Maka ilmu yang akan bermanfaat diantaranya adalah setelahnya keikhlasan, tentu setelahnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keikhlasan, kemudian adalah melalui mempelajari ilmu secara bertahap, runut dan terarah. Biasanya ada di kajian rutin. Oleh karena itu, maka ini suatu kenikmatan bagi kita semua, terutama merupakan suatu ladang pahala yang sangat besar kepada siapapun yang turut serta untuk terselenggaranya kajian rutin ini, walaupun secara online untuk sementara insya Allah, karena dalam keadaan pandemi seperti yang kita ketahui bersama, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat musibah ini. Maka kita alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian secara online ini melalui teman-teman di Darul Athar Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas mereka dengan kebaikan. Baik, kita langsung saja masuk kepada muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Al-Qawaidul Arba ini. Tadi saya simpulkan, ya, muqaddimah pertama bahwasanya di antara keutamaan kitab ini, Qawaidul Arba ini, adalah kitab yang menjelaskan mengenai bagaimana memahami tauhid dan syirik dengan pemahaman yang benar. Kemudian setelah itu tadi saya membahas mengenai bahwasanya mempelajari kitab ini secara rutin adalah salah satu usaha kita untuk mendapatkan ilmu yang kuat nantinya. Ya, tadi lupa saya tidak menganalogikan kalau misalkan kita di sekolah, ya, teman-teman sekalian, ikhwan akhwat rahimakumullah. Ketika kita hendak menghadapi ujian sekolah, kan orang yang bisa mengikuti ujian sekolah tersebut dan nantinya akan berhasil dalam melewati ujian sekolah, terutama kenaikan kelas, ya, kalau sekolah SD, SMP, SMA, maka tentu mereka adalah orang-orang yang rajin dalam sekolahnya, masuk tiap hari, gitu, mengikuti pelajaran, maka dia akan bisa menjawab ujian akhirnya nanti. Nah, maka demikian juga dalam kehidupan kita, kan akan senantiasa ada ujian yang menimpa kita di dunia ini. Nah, ujian itu ketika kita hadapi kan butuh kekokohan iman, sementara keimanan yang benar tidak akan kita peroleh kecuali dengan ilmu yang baik pula. Nah, maka ilmu yang nantinya menghasilkan keimanan yang kuat untuk menghadapi ujian kehidupan adalah ilmu yang emang kita pelajari dengan cara yang benar. Nah, maka dari itu, mari kita pelajari kitab ini, terutama ini kitab yang sangat penting kaitannya dengan akidah, yakni kitab Al-Qawaidul Arba. Di sini saya langsung baca apa yang ditorehkan oleh pengarang kitab ini di muqaddimahnya, bahwasanya penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim, As'alullaha al-karima Rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Di sini, teman-teman sekalian, setelahnya Syekh menuliskan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, terjemah bebasnya seperti itu.
Maka Syekh pun kemudian setelah itu memulai dengan doa. As'alullahal karim. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia. Rabb Arsh yang agung. Tuhannya Arsh yang agung. Arsh ini adalah singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. Arsh itu secara bahasa artinya singgasana ya. Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sangat azim. Yang sangat agung. Nah, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala seraya memuji Allah, menyebutkan keagungan Allah, bahwasannya Allah lah Tuhan dari Arsh. Padahal Arsh itu sendiri agung. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwasanya Arsh itu, Arshnya Allah, itu merupakan atap seluruh makhluk. Atap seluruh makhluk itu paling atasnya adalah Arsh. Ayyatawallaka. Apa doa yang dipanjatkan Syekh setelahnya berwasilah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, dan juga Ar-Rabb, sang maha penguasa. Ar-Rabb juga bisa secara umum sang maha pengatur. Rabb itu bisa diartikan juga sang maha penguasa, sang maha pengatur, dan yang paling tepat adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Salasatul Usul, bahwa Rabb itu al-ma'bud, ya, al-ma'bud yang disembah. Ayyatawallaka, semoga Allah melindungimu. Bisa diartikan demikian juga ya, bagi yang punya matan kitab Al-Qawaidul Arba, sengaja emang seperti ini cara mempelajari kitab, bahwa di sini saya isi doanya adalah ayyatawallaka, artinya adalah bisa bermakna semoga Allah melindungimu, menjagamu. Atau bisa juga diartikan ayyatawallaka, semoga Allah menjadikan engkau sebagai wali, sebagai bagian dari wali-wali Allah. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat ya. Nah, ini Masya Allah, ini doa yang sangat penting sekali, doa yang sangat penting sekali, dan tidaklah ada seseorang yang mengerti ilmu agama dan betul-betul mengenal keagungan Allah kemudian mengucapkan doa, melainkan pasti doanya itu adalah doa yang penuh makna. Makanya ini akan ada beberapa, sampai suatu paragraf itu doa terus, namun isi doanya penuh makna. Makanya dalam mensyarah kitab Al-Qawaidul Arba, seperti yang misalkan yang saya pegang ini, syarah singkat dari Fadilatul Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala, dan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah ta'ala. Ini sebelum masuk ke pembahasan 4 kaidah yang dibahas dalam buku ini, maka mereka para ulama itu selalu mensyarah atau menjelaskan muqaddimahnya, karena sangat penuh makna muqaddimahnya itu. Di antaranya ini, bahwa Syekh mendoakan kita, pembaca kitab ini, dan siapapun yang mempelajari kitab ini, semoga Allah menjadikan engkau sebagai wali-wali Allah, atau semoga Allah menjaga engkau fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan semoga Allah menjadikan engkau mubarak. Mubarak itu artinya yang diberkahi. Aynama kunta, dimanapun engkau berada. Nah, ini juga mengandung makna yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena orang yang diberkahi itu, maka hidupnya senantiasa bahagia. Mubarak, kata mubarak ini kalau di dalam Al-Quran ada ya, di antaranya sebagaimana dalam surat Maryam ayat 31, tatkala Nabi Isa alaihissalam dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa di dalam Al-Qur'an mengatakan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ya, ini setelahnya Nabi Isa menyebutkan nikmat-nikmat dari Allah, kemudian Nabi Isa pun menyebutkan bahwasanya wa ja'alani, dan Allah telah menjadikanku mubarak, yang diberkahi, ainama kuntu, dimanapun aku berada. Nah, maka Nabi Isa diberkahi dimanapun beliau berada. Kalau bahasa singkatnya ya, berkah itu menjadi bermanfaat dimanapun dia berada, bukan menjadi troublemaker gitu, bukan menjadi pengacau.
Karena ada sebagian orang, kalau dia datang, misalnya orang tersebut yang tidak diberkahi, maka pas datang tuh orang pada nggak suka. Wah, ada si itu. Ya, di situ langsung bubar, ya bubar. Dia nggak mau kalau dia datang. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau orang yang diberkahi justru hadirnya itu diharapkan. Kenapa? Karena di antaranya ketika para ulama menjelaskan atau menafsirkan ayat yang merupakan kutipan atau hikayat dari perkataan Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah telah menjadikanku mubarak, diberkahi dimanapun aku berada. Maka kata para ulama, maksudnya adalah bahwasanya Nabi Isa dimanapun beliau berada, beliau selalu mengajarkan kebaikan, selalu mengajarkan kebaikan, selalu mendidik siapapun yang ada di lingkungannya, atau bahasa lainnya mendakwahi. Yang mana dengan sebab dakwah itulah maka orang-orang di sekitarnya akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu Syekh rahimahullahu ta'ala mendoakan kita yang membaca kitab beliau dan mempelajarinya, semoga Allah menjadikan engkau, kata beliau, diberkahi dimanapun engkau berada. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang menjadi sumber masalah. Mungkin suatu ketika kita tatkala berusaha untuk menjadi orang baik, datang ke suatu tempat, orang malah pada nggak suka, padahal kita berusaha menegakkan sunnah misalkan. Tidak apa-apa, selama yang tidak suka tersebut adalah orang yang tidak baik, selama tidak suka itu adalah selama ketidaksukaan mereka itu tatkala kita menegakkan sunnah, maka itu tidak akan merugikan kita. Insya Allah. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengabarkan bahwasanya la yazalu ta'ifatun min ummati qa'imatun bi amrillah, dalam riwayat ini seperti itu, bahwasanya ada senantiasa segolongan dari umatku yang tegak dengan perintah Allah, menegakkan perintah Allah, zahirina 'alal haq, menang di atas kebenaran, dalam riwayat lain seperti itu. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka dan orang yang menghinakan mereka, mencemooh mereka, mencaci, menfitnah. Nah, seperti itu. Jadi ada orang yang tegak di atas kebenaran tapi banyak yang mencemooh, membenci, ada. Nah, ini tentu bukan berarti tidak diberkahi orang tersebut, ya. Orang tersebut bukan berarti tidak diberkahi, tapi memang ketika dia sudah menegakkan sunnah, pada sebagian keadaan justru ada yang tidak suka. Selama yang tidak suka itu adalah orang-orang yang jelek di sisi Allah, ya, maka tidak akan merugikan kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi engkau dimanapun engkau berada, kata Syekh. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan semoga Allah, ini masih doa juga. Masih doa. Ini saya membahas sebagaimana emang para ulama ketika membahas kitab Qawaidul Arba juga membahas maksud dari doa Syekh itu. Karena tadi seperti yang saya bilang tadi di awal-awal, bahwasanya tidaklah seorang ulama yang mengenal Allah, yang berilmu, berdoa, melainkan pasti doanya itu penuh makna. Bukan asal sebatas mengucapkan doa-doa gitu ya, yang gak jelas, tapi betul-betul jelas dan penuh makna. Nah, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan semoga Allah menjadikan engkau menjadi di antara orang yang apabila diberi maka bersyukur. Wa idza butuliya sabara, dan apabila diberi ujian bersabar. Kemudian wa idza adnama astaghfar, dan apabila berdosa, terjerumus pada dosa, kemudian beristighfar. Nah, Syekh mendoakan kita juga untuk menjadi orang yang memiliki sifat tersebut, yakni sifat yang apabila kita diberi nikmat kita bersyukur, apabila kita diberi ujian maka kita bersabar, dan apabila kita terjerumus pada dosa maka kita pun beristighfar. Nah, semoga kita menjadi orang yang seperti itu. Syekh mendoakan agar kita menjadi orang yang memiliki 3 sifat tersebut. Kemudian Syekh menjelaskan setelahnya mendoakan dengan 3 hal tersebut, fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah. Karena 3 hal tersebut merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Nah, maka mulailah para ulama ketika menjelaskan ketika mensyarah kitab ini membahas tentang 3 hal tadi. Kenapa? Bahkan di sini Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah ta'ala
Bahwasanya kullama 'azzamal abdu, beliau mengatakan demikian, ma'rifatan bi rabbih kullama 'azzama hadhis salasah. Maka tidaklah ada seorang hamba, kata Syekh Jibrin ya, ketika menjelaskan mensyarah doanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya kata beliau, setiap kali seorang hamba semakin kenal kepada Allah, maka akan semakin besar pula lah ketiga sifat ini. Maksudnya adalah sifat tentang bersyukur, kemudian bersabar, dan juga sering istighfar. Jadi setiap kali tauhid seseorang atau ma'rifat seseorang kepada Allah semakin besar, maka akan semakin kuat juga tiga sifat ini dalam diri seorang hamba. Maka dari itu, teman-teman sekalian, Syekh ketika membahas Al-Qawaidul Arba, yang ini merupakan kitab tentang tauhid, maka beliau pun mendoakan kita semoga kita memiliki tiga sifat penting tersebut. Maka mari kita sedikit membahas tentang pentingnya sifat bersyukur. Bahwasanya Syekh mendoakan kita agar kita menjadi orang yang apabila diberi nikmat maka bersyukur. Ini penting. Teman-teman sekalian, ikhwan akhwat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya apabila kita bersyukur tatkala mendapatkan nikmat, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kita. Suatu ayat yang mulia yang berkaitan dengan syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu artinya secara bahasa Indonesia, bersyukur itu artinya berterima kasih ya. Berterima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan wa idz ta'adzana rabbukum, tatkala Allah memaklumatkan ya, memberitahukan, mengumumkan bahwasanya la in syakartum, apabila kalian bersyukur, la azidannakum, maka sungguh kami benar-benar akan menambah nikmat tersebut kepada kalian. Nikmat yang disyukuri tersebut kepada kalian. Maka ini kaidah penting. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran ini merupakan apa yang apa yang akan menjadi sunatullah atau ketetapan Allah di alam raya ini. Bahwasanya ketika seorang mendapatkan kenikmatan dari Allah, kemudian bersyukur, maka pasti bertambah. Maka sebaliknya, wala in kafartum, lanjutan ayatnya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian kufur nikmat, tidak bersyukur, ya, maka apa yang terjadi? Inna 'adzabi lasyadid. Allah mengancam dengan sesungguhnya azabku sangat keras. Ya, sangat keras, diancam dengan azab yang keras. Azab dari Allah bisa terjadi di dunia, bisa juga di akhirat. Maka ketika misalkan ada orang yang bertanya-tanya ketika dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kok selanjutnya rezekinya tidak bertambah. Tapi kok justru rezekinya tidak memberikan kemanfaatan yang lebih, atau ketika datang rezeki tiba-tiba habis seketika itu juga, atau tidak lama dari saat diterimanya rezeki tersebut, sehingga seolah-olah dia nggak merasakan apa-apa. Intinya adalah seolah-olah tidak bertambah rezekinya, maka dia harus introspeksi diri. Orang tersebut hendaknya harus introspeksi diri. Apakah ketika mendapatkan rezeki tersebut dia bersyukur atau tidak? Karena Allah telah menetapkan, siapa yang bersyukur pasti aku tambah nikmat yang telah kuberikan kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, lazidannakum, sungguh benar-benar kan aku tambah. Ini kalau dalam bahasa Arab ya, bagi yang mempelajari bahasa Arab, tatkala Allah berfirman la azidannakum, ini ada dua penegasan. Ya, ada taukid, dua taukid, la azidannakum, la taukid pertama, kemudian nun taukid di akhirnya, la azidannakum di akhir fi'il mudhari'nya. Intinya kalau mau terjemah bebasnya seperti gini ya, terjemah bebasnya la azidannakum, sungguh beneran pasti kami akan tambah nikmat tersebut kepada kalian. Kalau sebaliknya ya tidak bersyukur, maka justru ada ancaman azab. Maka dari itu teman-teman sekalian, hendaklah tatkala kita mendapatkan nikmat, apapun nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur. Bersyukur kepada Allah, pasti Allah tambahkan. Ya. Kalau nikmat tersebut tidak bertambah,
berarti pasti itu karena kita tidak bersyukur kepada Allah. Nah, tentu timbul pertanyaan, lantas bersyukur yang seperti apa yang akan menyebabkan bertambahnya nikmat, gitu kan? Sebagian orang kan mendapatkan nikmat, rumah baru, langsung kan ngadain syukuran, numpeng gitu ya, nyembelih ayam hitam di tengah rumahnya agar terjaga rumah, gitu kan? Itu mereka namakan syukuran atau bersyukur gitu ya. Apakah seperti itu? Tentu kita sebagai yang tahu tentang masalah tauhid sangat mengingkari hal tersebut. Namun di sini ada penjelasan yang lebih rinci ya, yang lebih rinci, dan ini penting untuk dibahas karena agar kita memahami syukur yang seperti apa sih yang dimaksud. Demi untuk mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini para ulama ya, di sini yang saya kutip adalah penjelasan dari Syekh Shalih Al-Syekh bahwasanya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syukur tersebut harus mencakup dua hal. Yakni syukur dengan perkataan dan syukur dengan perbuatan. Jadi tatkala kita bersyukur, harus ada kata-kata bersyukur kepada Allah, disertai juga harus ada bukti perbuatan kita tatkala bersyukur ketika mendapatkan nikmat tersebut. Apa yang dimaksud dengan syukur dengan perkataan? Ya, kita ketahui bersama ketika mendapatkan suatu nikmat, maka kita puji Allah. Puji Allah dengan, kalau dalam bahasa Arab, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dalam sunnahnya seperti itu ya, kalau lafaz panjangnya. Atau cukup misalkan alhamdulillah, yang mana alhamdulillah itu artinya adalah segala puji bagi Allah. Tentu harus disertai dengan hati ya, ucapan harus juga disertai dengan hati. Bahwasanya segala puji bagi Allah, yakini juga dalam hati bahwa ini adalah pemberian dari Allah. Bukan pemberian dari bos misalkan, bukan pemberian dari atasan kita saja, bukan seperti itu, tapi ini hakikatnya dari Allah walaupun melalui bos kita atau atasan kita, gitu ya. Nah, dari itu caranya adalah, jadi yang pertama ucapkan dengan lisan. Nah, biasanya ulama mengatakan al-qaul, yakni bersyukur dengan qaul itu dengan lisan. Nah, maksudnya juga dengan lisan itu disertai dengan hati. Bukan cuma lisan doang, tapi harus ada kesadaran bahwa ini hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, cara bersyukur itu ternyata bukan cuma itu saja, meskipun itu bagian dari syukur. Jadi jangan sampai ada mengatakan, oh ketika saya dulu kemarin mendapatkan nikmat udah bilang alhamdulillah kok, tapi kok sekarang nggak bertambah. Nah, pasti ada hal lain yang menyebabkan syukur dia nggak sempurna sehingga Allah pun tidak memberikan tambahan nikmat. Apa itu? Dengan perbuatan. Bil amal ya. Yakunu syukru bisti'malin ni'am fi ma yajibu man an'ama biha wa asdaha. Maka bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara menggunakan kenikmatan yang Allah berikan tersebut kepada sesuatu yang diridhoi, ya, kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jadi menggunakan kenikmatan tersebut kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat tersebut. Misalkan alhamdulillah Allah beri kemampuan untuk beli handphone misalkan yang ada di hadapan saya. Jadi yang ingatnya handphone di sini, handphone. Maka HP ini, gadget dan yang lainnya, handphone ini kemudian kan dia bersyukur nih dapat, alhamdulillah saya udah bisa memberi, atau mungkin ada dikasih misalkan sama saudaranya, sama atasannya, sama temennya, dan donatur dan sebagainya. Maka dia bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Ini penting memuji Allah itu ya. Ini juga ada misalkan di sini dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala sangat senang terhadap orang yang senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Ketika Allah berfirman, "Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura." Wahai keturunan orang-orang yang hamalna ma'a Nuh, kami bawa bersama dengan Nuh di atas bahtera. Jadi ini menjadi dalil bahwasanya kita itu hakikatnya semuanya turunan Nabi Nuh, gitu ya. Jadi ketika ada orang yang menyombongkan diri, turunan Nabi, kita juga turunan Nabi Nuh. Karena kita semua umat manusia sekarang ini itu turunan Nabi Nuh.
Karena di zaman Nabi Nuh, sebagaimana yang telah kita bahas pada pembahasan dahulu tentang dakwah tauhidnya Nabi Nuh, ya, adalah di akun kajian dai dan bersama teman-teman di Daru Al-Athar Indonesia ini, bahwa ketika ditenggelamkan seluruh umat manusia, tidak ada yang tersisa kecuali Nabi Nuh dan para pengikutnya, sekitar 80 orang atau tidak banyak gitu ya. Semuanya tidak memiliki keturunan kecuali Nabi Nuh. Nah, kita lah, makanya Allah berfirman, dzurriyyatan man hamalna ma'anu, wahai para turunan orang-orang yang kami bawa dahulu, wahai turunan orang yang telah kami bawa bersama Nabi Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu alaihissalam adalah 'abdan syakura, seorang hamba yang sangat bersyukur kepada Allah. Para ulama ketika menjelaskan ayat tersebut, karena idza akalah syakarallaha 'alaiha. Yani kenapa Allah mengatakan, bahkan mengabadikan, akan kita baca ayat ini sampai hari kiamat, dibaca oleh umat muslim sampai hari kiamat, umat Islam, bahwa Nabi Nuh itu 'abdan syakura, hamba yang sangat bersyukur. Karena Nabi Nuh itu kalau makan maka selalu bersyukur kepada Allah. Dan apabila minum suatu minuman, maka dia pun bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Singkatnya dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Allah meridhoi orang yang kalau mendapatkan nikmat mengucapkan Alhamdulillah. Kalau makan Alhamdulillah. Maka ini seolah-olah sepele tapi sangat penting. Apalagi apabila disertai dengan peresapan hati. Bahwa ini adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, ucapkan Alhamdulillah dengan ucapan disertai dengan keyakinan dalam hati. Kemudian setelah itu gunakan handphone yang yang tadi diberikan, ya tadi kan kita memisalkan dengan handphone. Maka cara menggunakan kenikmatan pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah adalah dengan cara menggunakan handphone tersebut kepada hal-hal yang diridhoi. Misalkan untuk dakwah seperti yang kita lakukan ini kan melalui handphone ya. Ini bermanfaat berarti. Atau misalkan untuk silaturahim, kan bisa juga silaturahim melalui telepon, itu bagian dari silaturahim. Meskipun tentu yang lebih utama adalah bertemu, tapi daripada tidak, maka gunakan handphone untuk mencatat kajian dan sebagainya, men-share ilmu-ilmu yang bermanfaat dan seperti itu. Nah, maka apabila handphone ini, misalkan handphone yang kita dapatkan ini tidak digunakan dalam hal kebaikan, justru kita gunakan dalam hal yang menyelisih syariat, maksiat dan seterusnya yang Allah murkai, maka ketika itu dia tidak bersyukur. Begitu. Maka dilihat mana dominan penggunaannya dalam rangka bersyukur kepada Allah yang diridhai oleh Allah atau tidak, maka ketika itu akan bertambah kenikmatan yang Allah berikan tersebut. Maka teman-teman sekalian, itulah hal penting dalam bersyukur. Caranya adalah diucapkan, kita yakini melalui ucapan juga, dan juga disertai dengan menggunakan apa yang kita lakukan, apa yang diberikan oleh Allah tersebut berupa nikmat pada kebaikan. Maka kalau misalkan ada orang, contoh tadi saya contohkan di awal, mendapatkan rumah baru, kemudian justru malah nyembelih ayam, itu biasanya yang syukuran gitu kalau di kampung-kampung. Sebagian di kota juga gitu, bikin jembatan besar, cara selamatannya, syukurannya adalah nyembelih yaitu kepala kambing, misalnya kepala kera atau ayam hitam gitu. Nah, itu mereka katakan bersyukur, padahal itu justru menyelisihi perintah Allah, bahkan menyelisihi dengan fatal sekali, maka tidak akan bertambah nikmatnya. Allah tidak akan menambah, justru nanti jadi petaka. Karena tidaklah Allah menetapkan syariat Islam ini melainkan demi kebaikan kita bersama. Nah, itulah pentingnya syukur. Masya Allah, ini dari penjelasan ini tentu dapat kita ketahui betapa pentingnya bersyukur dan betapa bermaknanya doa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau mendoakan kita, wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakara, dan semoga Allah menjadikan engkau orang yang apabila diberi nikmat maka bersyukur. Gitu. Kemudian Syekh pun mengatakan wa idza btuliya sabara, dan apabila diuji dengan ujian hidup, kehidupan ya, musibah dan seterusnya. Kenikmatan juga bagian dari ujian. Sabara, kemudian dia pun bersabar. Ya. Namun yang di sini yang dimaksud ujian di sini tentu adalah musibah, karena kesananya sabara kan bersabar, karena ujian yang bentuknya musibah itu dengan kesabaran. Nah, teman-teman, ini juga penting.
Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah." Akan senantiasa ujian itu menimpa seorang mukmin maupun mukminah, laki-laki maupun perempuan, dari kalangan orang-orang yang beriman. Fi nafsihi wa waladihi wa mali. Baik ujian tersebut yang menimpa pada jiwanya, atau pada anaknya, atau pada hartanya. Misalkan ujian yang menimpa pada diri itu misalkan penyakit gitu ya. Penyakit dan seterusnya. Kemudian yang menimpa kepada anak, misalkan anaknya punya penyakit. Yang namanya anak kan punya penyakit, orang tua sedih kan, merasa berat. Atau anaknya kena musibah, atau bahkan anaknya meninggal dan seterusnya. Nah, atau juga musibah yang berupa wamalih pada hartanya. Bisnis kita jatuh, misalnya pailit atau ya rugi dan seterusnya. Itu ujian. Nah, kata Rasulullah, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah." Senantiasa ujian itu akan menimpa seorang mukmin dan mukminah. Terus seperti itu. Hatta yalqallah wa ma 'alaihi khati'ah, sampai dia menemui Allah kelak dalam keadaan tidak memiliki kesalahan. Ini hadis riwayat Tirmidzi ya. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Nah, maka di sini teman-teman sekalian, dari hadis yang mulia tersebut kita mendapatkan faidah yang penting, bahwasanya setiap manusia, setiap mukmin dan mukminah pasti mendapatkan ujian. Makanya Syekh rahimahullah mendoakan, semoga engkau termasuk orang yang apabila diberi ujian bersabar. Kenapa? Karena ketika Allah menakdirkan adanya ujian kepada kita, itu pasti ada hikmahnya. Karena dalam hadis ini Rasulullah bersabda, hatta yalqallah wa ma'alaihi khatiyah, sampai tatkala bertemu dengan Allah sudah tidak memiliki kesalahan, sudah tidak memiliki dosa. Artinya berarti dengan sebab ujian tersebut maka terhapuslah dosa-dosa seseorang sesuai dengan kadar ujiannya. Dengan syarat apa? Sabar. Makanya ketika Syekh mendoakan wa idza btuliyas sabara, dan semoga engkau menjadi orang yang apabila diberi ujian bersabar. Diberi ujian bersabar. Karena ujian itu pasti ada, maka sikap kita adalah bersabar. Yang dengan itu, maka ujian yang menimpa kita akan menjadi sebab dihapuskannya dosa kita. Sampai apabila kita bertemu dengan Allah, sudah tidak memiliki dosa. Betapa indah kalau gitu ya. Bertemu Allah sudah tidak memiliki dosa yang dipertanyakan atau yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada, tergantung ujian yang menimpa. Ketika apa? Bersabar. Maka Syekh mendoakan wa ayyajalaka idza tuliya sabara. Masya Allah. Di sini pun dapat kita rasakan betapa makna doa Syekh ini sangat-sangat berharga sekali, sangat-sangat penting sekali, gitu ya. Kemudian doa selanjutnya adalah wa idza adnaba astaghfara, dan semoga Allah menjadikan engkau orang yang apabila berdosa kemudian beristighfar. Karena setiap orang, setiap mukmin dan mukminah pun itu pasti akan terjerumus pada dosa. Hadis yang sering kita dengar adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam itu terjerumus pada dosa. Khata itu selalu bersalah, selalu pasti ada bersalah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah, yang memiliki dosa itu adalah orang-orang yang bertobat. Jadi rata semuanya orang pasti berdosa. Pasti berdosa. Nah, di antara para pendosa ini yang terbaik di sisi Allah adalah ketika berdosa mereka beristighfar kepada Allah atau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang lain yang sangat luar biasa sekali faidahnya bagi kita, yakni hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Seandainya kalian tidak berdosa, belum pernah melakukan dosa, la dhahaballahu bikum, sungguh Allah akan melenyapkan kalian. Wala jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah faghfara lahum. Kemudian Allah pun akan mendatangkan kaum yang lain setelahnya melenyapkan kalian yang tidak pernah berdosa. Allah akan mendatangkan kaum yang lain yang mana kaum tersebut terjerumus pada dosa, kemudian mereka pun meminta ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni mereka. Nah, yang Allah inginkan itu seperti itu. Yakni tatkala berdosa kemudian minta ampun, Allah senang seperti itu. Seandainya kalian tidak pernah berdosa, Allah lenyapkan kalian.
Sampai seperti itu. Maka ini motivasi bagi kita yang penuh dosa ini, bahwasanya wajar seorang itu berdosa. Tapi orang yang berdosa yang terbaik di sisi Allah adalah yang ketika berdosa istighfar, meminta ampun kepada Allah. Maka betapa sangat bermaknanya doa Syekh ketika mendoakan kepada kita, wa idza adnaba astaghfar. Semoga Allah menjadikan engkau menjadi orang yang apabila berdosa beristighfar, yakni meminta ampun kepada Allah. Kemudian Syekh menegaskan 3 sifat-sifat yang tadi kita jelaskan ini adalah tanda-tanda kebahagiaan. Bagaimana tidak bahagia? Sementara tadi faedahnya sekelumit sebenarnya ini saya jelaskan seperti yang saya jelaskan barusan. Maka hendaklah kita betul-betul menjadi orang yang memiliki 3 sifat tersebut. Setelahnya kita mendengarkan doa yang sangat luar biasa dari Syekh, dan kita pun membaca kitab ini dalam rangka juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu tersebut kita gunakan untuk menghadapi 3 keadaan yang tadi disebutkan oleh Syekh. Maka luar biasa betapa seorang ulama yang penuh pengasih dan penyayang ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, memulai kitabnya dengan doa yang penuh makna. Makanya para ulama ketika menjelaskan muqaddimah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini pun menjelaskan bahwasannya doa ini menunjukkan betapa terlihatnya keikhlasan dari penulis kitab ini. Ya, tentu wala nuzaki 'ala Allahi ahada. Tentu kita tidak menganggap suci mendahului apa yang telah Allah sucikan, dalam artian ini adalah harapan dan ini merupakan tanda-tanda bahwasanya penulis kitab ini betul-betul memiliki tanda keikhlasan meskipun kita tidak memastikan. Dan juga tanda yang lain adalah tersebarnya kitab ini, yang akhirnya tersebarnya kitab ini sampai ke negeri kita di Indonesia, jauh dari negeri Arab. Beliau kan asalnya kalau sekarang daerah Saudi Arabia, kalau sekarang. Dulu kan belum lahir ya negara Saudi Arabia, daerah Najd. Kok bisa nyampe ke kita? Sudah beda suku bangsa, sudah beda bahasa, beda keadaan alam juga, saking jauhnya dari pusat tempat tinggal penulis kitab ini. Itu menunjukkan betapa bermanfaatnya kitab ini. Biasanya kitab atau buku yang sangat bermanfaat itu menunjukkan ketulusan penulisnya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ketika seorang penulis buku itu tulus dalam menulis, itu akan bermanfaat, akan tersebar, memberikan manfaat. Dan ini juga yang bisa kita katakan mubarak, diberkahi oleh Allah, karena begitu tersebar, begitu ya. Nah, itulah paragraf pertama dari muqaddimah kitab ini. Isinya tentang doa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebenarnya selanjutnya ada paragraf lagi yang bukan doa tapi muqaddimah sedikit yang nanti akan menjadi muqaddimah yang berkaitan dengan pembahasan selanjutnya, yakni tentang kaidah pertama untuk mengetahui tauhid dan syirik. Tentu agar tidak terlalu panjang tiap bagian pembahasan kitab ini, maka saya rasa hanya sampai di sini saja ya pertemuan kali ini. Penjelasan tentang barusan adalah tentang penjelasan tentang doa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam muqaddimah kitab Al-Qawaidul Arba. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi siapapun yang mendengarkan. Tentu yang benar dari Allah, yang salah adalah karena kekurangan ilmu saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.